Al-Mukarram Ustadz Aminuddin Al-Mukarram Ustadz Handagus Al-Mukarram Ustadz Fatullah Al-Mukarram Ustadz Maskur Al-Mukarram Ustadz Fadli Al-Mukarram Ustadz Epi Sodri dan Ustadz Buhtari. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan insya Allah para guru kita, para kiai kita, para ulama kita mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabilah hormati segenap panitia dalam rangka Dirgahayu HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan insya Allah kerja keras para panitia baik dari segi tenaga, dari segi harta, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabila hormati para orang tua Nabila, para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini cuacanya mendukung ya Bu ya. Cuacanya agak sejuk tapi nggak hujan. Mudah-mudahan insya Allah kumpulnya kita di sini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik. Amin. Yang Nabila banggakan para pemuda, para pemudi, para santriawan, santriwati yang punya anak perawan kudu hati-hati. Mudah-mudahan insya Allah senantiasa anak kita, generasi keturunan kita menjadi anak yang solih solihah, anak yang qurrata a'yun, anak yang senantiasa menyejukkan hati orang tuanya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu lemes amat. Kue udah dapat kue. Dapatnya sebungkus apa 2 bungkus. Pantesan lemes. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, yang pertama tujuan Nabila hadir ke kota Karang. Tujuan yang pertama adalah mau silaturahim. Mudah-mudahan sababiah silaturahim kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang namanya rahmat itu jangkauannya luas, sifatnya umum. Jangankan orang yang senang sholat, yang gak demen sholat dapat rahmat Allah. Jangankan orang yang gak demen hadir ke pengajian Bu, yang senangnya sabung ayam ada di sini. Ada. Duduknya di sebelah mana? Orang yang senang sabung ayam, yang ngelawan sama suami ada. Insya Allah diberi rahmat oleh Allah. Sebab yang namanya rahmat ini adalah kasih sayangnya Allah. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita di pengajian ini, kumpulnya kita di majelis ini mendapatkan sebuah hasil. Apa hasilnya Bu? Insya Allah yang lagi kesusahan diberi kemudahan, yang lagi sakit diberi kesehatan, yang tadi sebelum berangkat kepalanya pusing, mudah-mudahan sampai ke majelis hilang kepalanya. Amin katanya. Alas, hai macam-macam. Kepalanya hilang diambil. Bosaran ya. Tujuan yang kedua hadirnya Nabila ke sini adalah ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sebab Bu, dalam sebuah makalah Imam Baydawi mengatakan
bahwa apa yang ada pada diri seorang hamba tidak terlepas dalam kondisi apapun dan bagaimanapun seorang hamba, maka semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hidup sekarang, Pak, ini bisa merasakan kenikmatan itu adanya pemberian dari Allah. Jadi ada dua kenikmatan, satu nikmat ukhrawi, satu nikmat duniawi. Yang pertama kita bahas nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi ini, Bu, adalah kenikmatan yang saat ini di dunia belum bisa kita rasakan, tapi nanti bisa kita rasakan ketika kita berada di akhirat. Gimana caranya supaya dapat nikmat ukhrawi? Salah satunya, Pak, adalah dengan duduk diam di majelis taklim, duduk di pengajian. Ini adalah cara supaya kita dapat kenikmatan ukhrawi. Walaupun kadang-kadang, Pak, mohon maaf, hadir ke pengajian pada rebutan snack. Kalau ibu-ibu di sini sama apa enggak? Sama. Walaupun kadang-kadang hadir pengajian, gayanya kayak orang ngerti, padahal ditanyanya nggak paham. Sama di sini sama. Tapi luar biasa Bapak Ibu, yang namanya fadilahnya kita ngaji, fadilahnya kita hadir di majelis ilmu itu luar biasa. Walaupun kadang-kadang ada orang yang menyepelekan, walaupun ada orang-orang yang menyepelekan majelis ini dan biasa banyak omongnya itu, betul apa enggak? Betulnya semangat. Memang, Pak, dalam sebuah penelitian itu sudah diteliti. Ternyata ada ilmuwan yang meneliti. Jadi kita manusia itu punya yang namanya hipotalamus. Paham tanggap? Matanya mah melotot, ditanya paham tangga, jawabnya enggak. Jadi yang namanya hipotalamus, Pak, ada otak kanan, ada otak kiri, di tengah-tengah ini namanya hipotalamus. Diteliti oleh para ilmuwan, ternyata dalam satu hari semalam seorang laki-laki itu bisa mengeluarkan 7.000 kata, sedangkan perempuan bisa mengeluarkan 20.000 kata. Sekarang pertanyaannya, banyakan 7.000 apa 20.000? Hah? 7.000 apa 20.000? 20.000. Maka memang sudah pada dasarnya, Pak, yang namanya perempuan diciptakan itu udah kodratnya, namanya almar'atun cerewetun kasirotun. Iya apa enggak? Yang namanya perempuan emang udah kodratnya dari sono, emang cerewet, banyak ngomong, betul? Maka ini pengumuman buat bapak-bapak. Ketika di rumah istrinya lagi ngomel, Nabila saranin bapak diem aja. Sebab apa, Pak? Yang namanya 20.000 mau ngelawan 7.000, menang apa kalah? Jadi sekarang lebih baik kalau ibu lagi ngomel di rumah, bapak-bapak diem. Sebab kalau mau dilawan gak akan pernah menang. Cocok, Bu? Ibu-ibu kalau dibelain Nabila seneng emang. Jadi kembali ke fadilahnya ngaji tadi, Bu. Ada yang suka meremehkan sama pengajian, ada yang suka meremehkan sama majelis ilmu. Lah percuma. Datang ke majelis taklim tapi kadang sholatnya bolong-bolong. Percuma saya hadir ke majelis taklim tapi kalau sama suami tetap ngelawan.
Ketika diajak sama temennya, yuk kita hadir ke pengajian, nggak usah, percuma. Mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya hadir ke majelis taklim, yang namanya hadir ke majelis ilmu itu tidak ada kata percuma. Sebab ketika kita hadir ke majelis ilmu, yang pertama dosanya digugurkan oleh Allah. Kok aminnya nggak semangat? Yang kedua, pahalanya ditambah. Yang ketiga, ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Yang keempat, melanjutkan perjuangan para nabi, ulama dan masyayikh sebagai penerus nabi dan rasul. Amin Allahumma. Jadi yang namanya hadir ke pengajian itu nggak ada percuma, sebab setiap langkah kita berangkat niat mau ngaji, satu langkah dikasih rahmah, satu langkah dikasih makfirah, satu langkah insya Allah bernilai jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ngomong-ngomong, Nabila dikasih waktunya berapa lama? 5 jam katanya. Berapa lama Bu? 5 jam. Kalau dikasih waktu 5 jam beranak di sini nih Pak. Emang udah waktunya ya Bu ya. Tinggal nunggu kapan keluarnya, disuruh ngomong 5 jam katanya. Itu mah namanya terlalu. Lanjut. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal sudah kita bahas bahwa nikmat yang pertama adalah nikmat ukhrawi. Sekarang yang kedua ada nikmat namanya nikmat dunia. Coba diulang, yang pertama nikmat apa Bu? Yang kedua dunia. Yang namanya nikmat duniawi Pak adalah kenikmatan yang bisa kita rasakan ketika kita masih ada di dunia. Tapi nikmat duniawi dibagi jadi dua lagi. Ada nikmat kasbi, ada nikmat wahbi. Yang pertama nikmat kasbi. Nikmat kasbi ini adalah nikmat yang perlu adanya usaha. Perlu adanya usaha Pak. Sebagai contoh, bapak-bapak kepengen apa enggak punya rumah tingkat? Jawabnya enggak semangat. Pengen apa enggak punya rumah tingkat? Mobil 4? Istri 4? Kalau istri 4 mah ini aminnya cepet. Padahal satu aja belum punya ya. Tapi udah kepengen punya 4. Tapi jangan sampai istri orang diembat. Ada di sini yang suka ngembat istri orang Bu? Coba ditunjuk pecinya warna apa? Yang pakai peci putih bilang peci hitam, yang peci hitam bilang peci putih. Sebagai contoh lain, Nina bila tanya, Bu, Ibu pengen apa enggak pakai barang emas? Pengen pakai gelang serentel, pengen pakai anting emas 24, pengen. Ibu-ibu pengen pakai gelang serentel, pengen pakai anting yang emas. Tapi punya laki kerjaannya molor terus. Kira-kira ini emas 24-nya bisa kebeli apa enggak? Enggak bisa. Ada di sini suaminya yang kerjanya makan tidur ada. Ada. Kayaknya di Kota Karang ini lengkap ya Pak ya. Ibaratnya tos serba semuanya ada. Ibu-ibu kepengen punya barang emas, tapi suaminya kerjanya cuma makan tidur, enggak ada usaha, bisa terjadi atau enggak? Sebagai contoh
Ada di sini yang kepengen jadi kepala desa, ada? Pengen jadi bupati, ada? Anggota DPR, pengen jadi presiden, ada? Pengen jadi anggota DPR, pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, tapi nggak ada yang namanya usaha, nggak ada yang namanya kasbi. Udahlah, nggak usah kampanye, nggak usah ke desa-desa, nggak usah perkenalan, nggak usah pasang spanduk. Nanti kalau wayahnya jadi, maya jadi, kira-kira bakal jadi apa enggak? Sebab ini adalah satu yang harus diusahakan. Maka Pak, ketika kita hidup di dunia, maka yakinkan tujuan kita hidup adalah limarodhatillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cocok apa enggak? Kemudian yang kedua ada nikmat wahbi. Wahbi ini dibagi jadi dua lagi, wahbi jasmani, wahbi ruhani. Sampai sini ibu-ibu ingat apa enggak? Coba diulang. Kenikmatan dibagi jadi dua. Satu, lupa. Dua, enggak ingat. Bingung ya Bu ya? Tadi pamit sama suami mau ngapain? Hah? Mau ke pengajian. Nanti begitu pulang sama suami ditanyain isi pengajiannya apa, Mak? Gak tahu. Soalnya tadi Mak sambil ngobrol sama teman sebelah. Apa namanya, A? Waduh, cangak katanya. Busuk banget Maknya sendiri. Yang pertama nikmat ukhrawi ke dunia, yang kedua nikmat duniawi. Nikmat duniawi dibagi dua, kasbi dan wahbi. Wahbi itu dibagi dua, jasmani dan ruhani. Yang pertama ada wahbi jasmani. Wahbi jasmani ini Bapak Ibu, apapun yang ada di diri kita, kita menerima dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perlu kita usahakan sebelumnya. Kalau kata orang Inggris Pak, yang namanya jasmani from unyeng-unyeng until tungkak, dari mulai atas rambut, janggut, sikut, perut, jempol, semangat jawabnya tapi salah. Coba diulang lagi sini, diulang. Dari mulai rambut, janggut, sikut, perut, jempol. Udah kenceng salah jawabnya. Yang namanya kenikmatan Pak, mohon maaf. Nikmat jasmani dari mulai di atas rambut sampai ujung jempol, ini adalah satu kenikmatan yang tidak perlu kita akan sebelumnya. Jadi Nabila mau ngajak Bapak Ibu buat tafakkur, buat berpikir tentang proses penciptaan manusia. Ternyata luar biasa ibu-ibu, yang namanya manusia ini pertama kali diciptakan oleh Allah itu dari yang namanya nutfah. Kalau bahasa Indonesianya namanya sperma. Jadi ternyata Bapak Ibu, diteliti oleh para ilmuwan, satu kali semburan 400 juta anak. Satu semburan bisa menghasilkan 400 juta anak. Coba ibu-ibu bayangkan misalnya, ketika 400 juta anak ini semuanya jadi anak, kira-kira muat apa enggak perut ibu-ibu?
Kira-kira jadinya anaknya sebesar apa? Sebesar apa? Sebesar gajah. Nyambung bocah gini. Ya Bu ya. Kecil-kecil 400 juta anak. Tapi maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, Pak, ketika diciptakan dari yang namanya nutfah masuk ke dalam perut wanita, masuk ke dalam rahim wanita, luar biasa, paling yang jadi anak cuma 1, 2, ada juga kembar paling 5, 10, nggak ada yang lebih dari 10 anak. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sudah diciptakan dari nutfah, masuk jadi bayi yang tadinya nggak punya daging, digodok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi yang namanya alaqah. Alaqah itu adalah darah yang kental. 40 hari lagi digodok jadi yang namanya mudghah. Mudghah itu daging yang gempal, yang tadinya nggak punya tulang, diciptakan oleh Allah ada tulangnya. Begitu sudah 4 bulan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditiupkan ruh, pada saat itulah namanya jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu udah 4 bulan Pak, naik ke 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Ya, biasanya di masyarakat kita kalau udah 7 bulan suka ngadain 7 bulanan. Kalau ibu-ibu di sini sama apa enggak? Sama. Sebab apa? Bentuk bayi sudah sempurna. Sudah ada kepalanya, tangannya, badannya, kakinya. Begitu 7 bulan Pak, proses yang namanya diciptakan manusia dalam rahim seorang ibu itu dikawal sama malaikat. Maka nggak heran perempuan kalau hamil dapat ganjaran dari Allah setiap hari, dapat pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Ibu 9 bulan mengandung tidak cuma-cuma Bu. Setiap hari Allah ganjar seperti orang yang sedang berpuasa. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Begitu 7 bulan Pak, kata malaikat, ya Allah, ya Rabb, bentukannya sudah sempurna, keluarin apa enggak bayinya? Apa kata Allah? Tunggu 9 bulan sampai bentuknya lebih sempurna. Begitu udah 9 bulan Pak, bayi yang tadinya kepala ada di atas berubah kepalanya ada di bawah. Begitu sudah ada di bawah, mau dikeluarin, malaikatnya bingung. Sebab apa? Kepalanya lebih besar daripada jalan lahirnya. Akhirnya malaikat ngajukan proposal ke Allah, mohon pelebaran jalan. Di ACC sama Allah Pak. Tapi jangan lebar-lebar soalnya kasihan bapak-bapaknya. Nanti protes sama ibunya ya Bu ya. Begitu udah 9 bulan keluar bayi. Begitu keluar, Masya Allah Pak, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan, dikeluarkan, dibentuk oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada paling bedanya, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang tingginya rendah, ada yang posturnya tinggi, ada yang kulitnya hitam, ada juga yang kulitnya putih. Tapi semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu, ketika ibu melahirkan Pak, ini modalnya cuma 2. 1 hidup, 1 mati. Iya apa enggak Bu? Tapi ini adalah cara seorang perempuan buat bertaubat.
mulalah Allah menggugurkan dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Amin Allahumma. Kalau bapak-bapak mau tobat susah kan? Bapak-bapak mau tobat zikirnya harus lama. Iktikaf di masjid, kadang-kadang keluar dari masjid ngelihat wadon bening mah lupa lagi sama taubatnya. Iya apa enggak? Ada di sini yang begitu ada. Lengkap amat ya. Tapi kalau ibu-ibu mah beda. Ibu-ibu mah modal ngeden aja bu, insya Allah dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu jangan kapok ya bu ya. Setiap tahun nganak aja nganak. Sambut tangga. Sanggup. Yang ngeden mah ibu-ibu, yang jawab sanggup bapak-bapak. Enak kayaknya ngeten. Lanjut apa udahan? Lanjut. Iya emang udah jam berapa ini ya? Udah mau jam 11 ini. Terus lanjut. Belum ngantuk belum? Biasanya mohon maaf ngomong-ngomong kalau bapak ibu ngelihat Nabila di aksi itu, kalau di aksi dikasih waktunya berapa lama? Berapa lama? 5 menit. Kalau di TV mah Pak di aksi tuh dikasih waktu 5 menit. Lah ini mau udah lebih dari 5 menit nih. Lanjut tak udahan? Ih kalau dilanjut mah mohon maaf, biasanya Nabila ini suka tambah kontrak. Sanggup tangga ini? Bercanda ya Pak ya. Jangan diambil hati ya Bu ya. Tapi ya kalau ada mah Pak Ustadz ya ditambahin. Ngeledek ya Bu. Lanjut. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Yang kedua ada wahbi ruhani. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya jasmani itu adalah yang tampak dari luar tubuh. Tapi kalau ruh itu adalah yang ada dalam hati kita, akal pikiran kita. Ketika tubuh kita masih ada ruhnya Pak, bersyukur. Ini tandanya kita masih bisa sholat, masih bisa silaturahim, masih bisa makan, masih bisa tidur. Tetapi kalau sudah zawal ruh, ruhnya hilang dari raga kita, ini tandanya kita sudah mati. Ketika sudah ditinggalkan oleh ruh, maka satu, tinggal mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang Bu, zaman dulu sama zaman sekarang itu biasanya ada perbedaan. Ada orang yang sholatnya sama, tapi hasilnya beda. Ada orang yang sedekahnya sama, tapi hasilnya beda. Ada orang yang doanya sama, tapi cara dikabulkannya berbeda. Kenapa seperti itu? Biasanya salah satu faktor penyebabnya karena ruhnya tidak sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Pak kiai, ulama, guru kita ketika berdoa, Masya Allah sudah usia lanjut, usianya sudah tua, ketika doa lafaznya sudah kurang jelas, sambil gemetar berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dikabulkannya cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ada anak muda yang masih fasih bicaranya, Rabbana atina, sampai atina aja dibaca acina, saking fasihnya. Tapi dikabulkannya lama oleh Allah. Kenapa demikian? Salah satu faktornya adalah ruhnya tidak sampai
sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berbicara masalah dirgahayu, masalah kemerdekaan Indonesia, Nabila jadi teringat salah satu kisah. Ini ada kisah tentang seorang ulama, seorang kiai. Sebab Pak, 90% kemerdekaan Indonesia. Kenapa Indonesia bisa merdeka? 90%-nya karena ulama dan santri. Betul? Maka Nabila teringat salah satu kisah tentang Mbah Mutamakin. Beliau ini kurun waktunya sebelum Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau ketika memperjuangkan Indonesia merdeka, pada saat itu berperang hanya membawa bambu runcing bersama para santrinya. Sedangkan dari kalangan musuh, dari kalangan penjajah, bawa senjatanya senjata lengkap. Ada tembakan, ada meriam, lengkap. Sedangkan kita hanya bawa bambu runcing saja. Ketika pada saat berjuang, Mbah Mutamakin berdiri di atas, di depan pohon pring. Tahu pohon pring? Pohon apa, Bu? Pohon bambu. Jadi pada saat itu banyak dari santrinya yang gugur meninggal dunia sebab tertembak oleh penjajah. Tapi pada saat itu Mbah Mutamakin masih sehat, tidak tertembak, masih selamat. Jadi ketika dia masih selamat, dia berpikir jangan sampai saya ikut terbunuh. Sebab kalau saya terbunuh, siapa yang akan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Akhirnya beliau teringat salah satu wiridan. Wirid ini diajarkan oleh kiainya pada masa beliau masih pesantren. Apa bacaannya, Bu? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'alsaynahum fahum la yubsirun. Ternyata ini, Pak, adalah amalan yang dibaca oleh baginda Rasul. Pada saat baginda Rasul rumahnya dikepung oleh para tentara kafir Quraisy. Pada saat baginda Rasul hendak melarikan diri dari rumahnya, beliau membaca ayat ini. Maka pada saat itu Mbah Mutamakin dengan keyakinan hati berserah diri, minta pertolongan kepada Allah, membaca waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Pada saat itu, Pak, posisi Mbah Mutamakin berdiri di depan pohon pring, di depan pohon bambu, sedangkan para tentara dan penjajah dari Belanda tidak melihat beliau. Gak kelihatan, Bu. Sebab apa? Ruhnya sampai ke Allah. Ini bisa dicoba sama bapak-bapak. Nih coba, Pak, ya, gak usah jauh-jauh lah perang, gak usah. Besok coba nih ya, Bapak ke Tanjung Karang naik motor, nggak usah pakai helm. Kan di sana banyak polisi. Begitu udah ngeliat tuh bajunya warna hijau dari jauh, Bapak sambil jalan sambil baca waja'alna min baini aydihim saddaw min khalfihim. Belum selesai ayat dibaca, polisi periwitannya udah bunyi. Lah bukan, Pak Polisi, emang sayanya kelihatan tah? Pede bener ya, Pak ya. Sebab apa, Bu? Mohon maaf, itulah bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Terkadang sholatnya sama, doanya sama, wiridnya sama, tapi cara dan hasilnya beda. Salah satu sebabnya karena ruh tidak sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari diusahakan supaya apa? Ketika kita ibadah semakin khusyuk dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut apa udahan? Lanjut. Sebelum dilanjut
lanjut mau tanya, di Kota Karang ini musim lagi musim apa? Alin. Hah? Alin. Musim ikan asin katanya. Berarti nanti pulang sama ikan asin mah ada yang dibawa ya ayah. Bu, hebat di Kota Karang musimnya musim ikan asin. Biasanya di Indonesia cuma punya 2 musim, panas sama hujan. Baru kali ini Nabila dengar ada musim ikan asin. Emangnya Kota Karang ini negaranya negara apa? Iya. Negara Kirain bukan Indonesia. Jadi musimnya kemarau apa hujan? Ih, nggak percaya. Biasanya kalau musim hujan tuh air turun dari langit. Di bawah ada air. Ini mah jangankan air turun, tenggorokan Nabila aja kemarau ada air. Minum dulu boleh apa enggak? Kalau minum kata Rasul posisinya duduk, pakai tangan kanan, baca Bismillah, sunnah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirik aja sih. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ketika kita masih ada ruh di dalam tubuh Bapak Ibu, maka maksimalkan. Sebab kalau sudah zawalur ruh, hilangnya ruh dari raga kita, ini tandanya kita sudah mati. Nabila mau tanya sama Bapak Ibu kepengennya mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Hah? Bingung jawabnya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Amin Allahumma. Kalau mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Pak, minimal ada 4 caranya. Tapi cara ini harus dihindari, bukan dikerjakan. Di dalam sebuah kitab disampaikan bahwa Imam Suyuti wa qala Suyuti wa ba'dul ulama, Imam Suyuti dan sebagian para ulama menyampaikan li asbabul li su'il khatimah, ada sebabnya kenapa orang bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Arba'atun, ada 4 sebabnya. Yang pertama, at-tahawwunu bis shalah, menyepelekan perkara sholat. Nih ibu bapak, yang namanya menyepelekan perkara sholat itu banyak macamnya. Ada kita sholat tapi waktunya diakhirkan, ini juga sama menyepelekan perkara sholat. Ini Nabila mau tanya Bapak Ibu, tadi sebelum ke pengajian sholat isya dulu apa enggak? Bapak-bapak mah jawab, ibu-ibu kok diem aja? Sholat enggak Bu? Sholat. Alhamdulillah. Menyepelekan waktu sholat, Pak. Nabila mau tanya, ketika bapak-bapak azan berkumandang lagi tidur, azan subuh berkumandang hayya 'alas shalah, kupingnya ngedenger apa enggak? Langsung bangun apa enggak? Hah? Langsung tidur. Kuping mah ngedenger tapi badan berat bener ya Bu ya. Apalagi bapak-bapak
begitu mendengar suara azan, begitu berbalik ada istri di sebelah masih ngelingker. Berat bawaannya, akalnya melawan, ayo masjid, ayo jamaah, ayo sholat. Tapi ada yang namanya nafsu, udah turu, tidur aja enak dia tidur daripada sholat, mau wudunya masih dingin. Akhirnya bertengkar antara akal dan nafsu. Tidur sholat, tidur sholat, tidur sholat. Akhirnya udahlah tidur aja. Ada di sini yang begitu ada? Ini salah satu yang menyepelekan perkara sholat. Kemudian yang kedua, mohon maaf, kadangkala kita sholat tapi nggak punya adab, nggak punya kesopan santunan. Contohnya apa Pak? Kalau kita sholat, biasanya orang sholat pada lumrahnya, pada biasanya berangkat sholat ke masjid itu bapak-bapak pakai sarung, baju koko, kalau enggak pakai baju batik, pakai baju kemeja, betul? Tapi kalau orang enggak punya adab, sholat ke masjid pakai sarung, sarungnya udah bolong ke sundut rokok. Udah gitu pakai baju kaos, kaosnya ada tulisan coblos nomor 3. Ada nggak di sini yang suka begitu? Ada. Udah gitu pede sholat ngambil posisi safnya paling depan. Begitu sholat temen yang belakang lihat, Allahu Akbar, coblos nomor 3. Kira-kira ngeganggu khusyuk apa enggak? Ganggu. Maka orang yang seperti ini mohon maaf. Kata Ibnu Rusyad Pak, disampaikan bahwa makruh orang sholat pakai tangan pendek. Pakai tangan pendek aja sholatnya dianggap makruh. Apalagi kalau bapak-bapak pakai bajunya baju kaos.